Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala qulubil mu'minina syakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan berita-berita di media televisi, media cetak. Di dalamnya berbanyak yaitu berita bencana longsor, bencana banjir di NTT. Kemudian disusul di Malang yaitu bencana gempa di Malang. Dan sebenarnya bencana-bencana tidak hanya di dalam bulan-bulan ini sudah mulai dari awal tahun yang lalu. Ada pesawat jatuh, longsor juga, bencana juga, gunung meletus dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, ada apa dengan kita, dengan lingkungan kita? Ada hubungan antara kita manusia dengan lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia bisa memelihara dirinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada korelasi dengan alam, yaitu menjadi khalifah di dunia ini. Menjadi khalifah, memimpin di dunia ini, terutama yaitu memimpin diri sendiri dan di sekitarnya, yaitu lingkungan. Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat erat sekali. Maka tidak helah bila mana di situ nanti manusia ada hubungannya dengan lingkungan, maka di situ manusia sebagai manusia perusak juga menjadi manusia pengundang rahmat atau manusia pengundang laknat. Siapakah mereka itu yang mengundang laknat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bencana bertubi-tubi khususnya di Indonesia ini? Diterangkan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhuharul fasad fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di bumi ini dan di lautan merupakan yaitu tangan oleh tangan manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya ada korelasi antara manusia dan lingkungan. Inilah yang kita dituntut oleh para jamaah, bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan, kayak bagaimana kita memelihara lingkungan sehingga nanti lingkungan juga akan memelihara kita. Kalau seandainya kita tidak memelihara lingkungan, maka juga alam juga tidak akan memelihara diri kita sehingga terjadi bencana di mana-mana. Yang menjadikan sesuatu bencana tersebut, yang pertama yaitu karena akhlak kita terhadap lingkungan ini, kita tidak peduli terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu hubungan antara korelasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak-akhlak manusia yang mereka mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berbuat dosa di dunia ini, selalu membuat rusak lingkungan dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada manusia juga yang menjadi akhlak yang baik terhadap manusia atau terhadap lingkungan ini. Diterangkan dalam hadits Qudsi, diriwayatkan oleh Ahmad Hambal. Di situ diterangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, ketika menciptakan bumi, tergoncanglah bumi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya gunung. Ketika diciptakan gunung tersebut kemudian ditaruh di bumi, maka tidak goyanglah bumi tersebut. Ketika itu malaikat melihat dan takjub kepada makhluk Allah yang namanya bumi. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, masihkah ada makhlukmu yang lebih dahsyat
yang lebih kuat daripada gunung ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu besi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya gunung, kemudian malaikat yang bertanya tadi, masih adakah makhluk Allah yang lebih dahsyat daripada gunung? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu besi. Malaikat bertanya lagi, masih heran. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih adakah yang lebih dahsyat daripada besi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu api. Kemudian malaikat lagi bertanya lagi kepada sang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, masih adakah makhluk yang lebih dahsyat daripada api? Ada, yaitu air. Kemudian malaikat masih bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, masih adakah makhluk yang lebih dahsyat daripada air? Ada, yaitu angin. Tidak puas itu lagi, malaikat masih bertanya lagi, masih ada yang lebih dahsyat dari makhlukmu yang namanya angin? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu manusia, mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Inilah manusia yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang bisa menjaga lingkungan di dunia ini. Dengan dia bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, ia bisa mengalahkan seluruh bencana yang ada di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ternyata tidak hanya dengan harta saja. Bisa kita bersedekah terhadap tumbuh-tumbuhan. Kita menanam tumbuh-tumbuhan di mana-mana yang tanah yang gersang. Kita mengambil sesuatu barang yang ada di sungai, sampah-sampah yang di sungai. Kita bisa menyuburkan di depan-depan kita dengan tanaman-tanaman hijauan. Disinilah akhlak manusia terhadap lingkungan, menjaga lingkungan. Ketika sudah antara manusia dan lingkungan bisa berinteraksi, maka lingkungan dan manusia akan damai, dan Allah akan menjauhkan daripada bencana-bencana yang ada di bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini merupakan akhlak manusia terhadap lingkungan. Jadi kita menjaga lingkungan kita, lingkungan nanti juga akan menjaga manusia, dan Allah sendiri akan menjaga diri manusia dan lingkungan kita. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, ayo kita bersama-sama menjaga kita dan menjaga lingkungan, sehingga keduanya mempunyai korelasi saling menjaga, sehingga kita menjadi benar-benar menjadi khalifah di dunia ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share.